Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Krisna Mukti Wibowo, NIM 1705520191. Di sini saya akan menjelaskan peran auditor internal dalam pencegahan dan pendeteksian kecurangan. Dalam video ini saya akan memenuhi tugas dari mata kuliah audit investigatif. Yang pertama, materi pembahasan. Yang pertama, fenomena yang berkaitan dengan kecurangan. Yang kedua, teori kecurangan, yaitu Diamond Theory. Yang ketiga, komponen pengendalian internal. Keempat, peran internal auditor dalam mencegah dan mendeteksi kecurangan. Yang kelima, kompetensi internal auditor. Pengertian fraud. Menurut umum, kecurangan atau yang biasa juga disebut fraud adalah tindakan curang yang dilakukan dengan sengaja untuk menguntungkan satu pihak, perorangan, perusahaan, atau institusi secara tidak adil atau melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian di pihak lain. Fenomena kecurangan. Yang pertama, aset misappropriation. Fraud ini didefinisikan sebagai penyalahgunaan atau pencurian aset dan harta perusahaan atau pihak lain yang terkait perusahaan. Ini merupakan bentuk fraud yang paling mudah dideteksi karena sifatnya yang dapat diukur. Contoh kasus: perusahaan teknologi Amerika Serikat, Facebook, dan Google pada tahun 2013 sampai 2015. Yang kedua, fraudulent statement. Tindak kejahatan ini umumnya dilakukan oleh pejabat atau eksekutif perusahaan atau instansi pemerintah untuk menutupi kondisi keuangan yang sebenarnya. Caranya dengan merekayasa data, transaksi, atau laporan keuangan dalam penyajian laporan keuangannya untuk memperoleh keuntungan. Contoh kasus: PT Garuda Indonesia Persero Tbk pada tahun 2018. Yang ketiga, corruption atau korupsi. Tindakan ini banyak terjadi di negara-negara yang penegakan hukumnya masih lemah dan tata kelola belum baik. Fraud jenis ini seringkali dapat dideteksi karena para oknum bekerja sama menikmati keuntungannya. Hal itu termasuk penyalahgunaan wewenang, penyuapan, penerimaan yang tidak sah, dan pemerasan secara ekonomi. Contoh kasus: PT Angkasa Pura II Persero. Contoh fenomena kasus fraud. Kasus PT Persero Waskita Karya. PAS memberitahukan manipulasi laporan keuangan Waskita Karya sejak pertengahan Agustus 2009. Kementerian Negara BUMN menonaktifkan 2 direktur PT Waskita Karya terkait kasus kelebihan pencatatan pada laporan keuangan tahun 2014 sampai 2018 atau kasus penggelembungan aset di PT Waskita Karya Persero. Ini mencuat ketika terjadi pergantian direksi. Dalam laporan keuangan tahun 2008 diungkapkan bahwa terdapat salah saji atau penggelembungan aset di tahun 2005 sebesar 5 miliar. Nilai 5 miliar rupiah ini tersebut terdiri dari 2 proyek yang sedang berjalan. Proyek yang pertama adalah proyek renovasi kantor Gubernur Riau
Proyek ini dimulai tahun 2004 dan sudah selesai 100%. Nilai kontrak sebesar 13,8 miliar rupiah. Namun, pada akhir 2005 terdapat pekerjaan tambahan kurang lebih senilai 3 miliar rupiah. Sampai dengan akhir tahun 2008, saldo tersebut masih muncul di neraca perusahaan sebagai tagihan bruto pada pemberi kerja. Proyek yang kedua adalah proyek pembangunan gelanggang olahraga Bulian Jambi. Nilai kontrak sebesar 33.998 juta rupiah. Dan PT Waskita Karya Persero mengakui pendapatan kontrak dari progres tersebut sebesar 2 miliar. Sebagai gambaran tentang beberapa nilai besar materi kas dan nilai dugaan penggelembungan aset pada tahun 2005. Tahun 2005 nilai aset Waskita Karya adalah sebesar 1,6 triliun dan nilai yang digelembungkan oleh manajemen pada tahun 2005 adalah 5 miliar atau sebesar 0,3% dari nilai aset tersebut. Kita kasih paham kekuatan karina kita. Pengertian diamond teori. Fraud diamond adalah pandangan baru terhadap fenomena fraud yang diusulkan oleh Wolff and Hermansen 2004. Teori ini adalah bentuk pembaruan dari teori fraud triangle oleh Crissey tahun 1950 yang menambahkan elemen kualitatif yang diyakini memiliki hubungan signifikan dengan tindakan fraud. Elemen-elemen diamond teori. Dalam diamond teori terdapat elemen-elemen kecurangan, yaitu yang pertama insentif, yang kedua rasionalisasi, yang ketiga capability, yang keempat adalah opportunity. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi fraud yaitu yang pertama pressure, sebuah dorongan yang menyebabkan seseorang melakukan tindakan fraud. Contohnya hutang atau tagihan yang menumpuk, gaya hidup mewah, ketergantungan narkoba, dan masih banyak lagi. Pada umumnya yang mendorong terjadinya fraud adalah kebutuhan atau masalah finansial, tapi banyak juga yang hanya terdorong oleh keserakahan. Faktor tekanan finansial yaitu 1. Keserakahan atau greedy. Yang kedua, standar hidup yang terlalu tinggi atau living beyond one's means. Yang ketiga, banyak tagihan dan utang atau high bills or personal debt. Yang keempat, kredit yang hampir jatuh tempo atau poor credit. Yang kelima, kebutuhan hidup yang tidak terduga atau unexpected financial needs. Yang keenam, yang terakhir, tekanan akan kebiasaan buruk atau vicious pressure. Vicious pressure disebabkan oleh dorongan untuk memenuhi kebiasaan yang buruk, misalnya berhubungan dengan judi, obat-obatan terlarang, alkohol, dan barang-barang mahal yang sifatnya negatif. Sebagai contoh, seseorang suka berjudi akan terdorong untuk melakukan apapun untuk memperoleh uang sebagai taruhan atau gambling. Sebagai contoh lagi, orang-orang yang suka dengan barang-barang mewah akan cenderung menghalalkan segala cara untuk mencari uang agar bisa mencapai tujuannya, yaitu membeli barang-barang mewah meskipun itu tidak diperlukan untuk dirinya sendiri. Yang kedua, tekanan yang berhubungan dengan pekerjaan atau work-related pressure. Tidak adanya kepuasan kerja yang diperoleh karyawan.
Misalnya, kurangnya perhatian dari manajemen, adanya ketidakadilan, dan sebagainya, dapat membuat karyawan harus melakukan fraud untuk memperoleh imbalan atas kerja kerasnya. Yang kedua, opportunity. Fraud dapat dilakukan apabila terdapat peluang atau kesempatan untuk melakukannya. Peluang itu dapat diambil apabila fraud yang dilakukan berisiko kecil untuk diketahui atau dideteksi. Faktor meningkatkan peluang bagi individu, kurangnya kontrol untuk mencegah dan atau mendeteksi fraud, ketidakmampuan untuk menilai kualitas kinerja, kegagalan untuk mendisiplinkan para pelaku fraud, kurangnya pengawasan terhadap akses informasi, ketidakpedulian, dan ketidakmampuan untuk mengantisipasi fraud, kurangnya jejak audit atau audit trail. Yang ketiga, rasionalisasi. Sebuah gaya hidup dalam masyarakat yang tidak sesuai dengan prinsip yang menyatukan. Secara tidak langsung, rasionalisasi menyediakan cara untuk membenarkan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan keadaan yang ada. Albert et al. 2011 mengemukakan bahwa rasionalisasi yang sering terjadi ketika kita melakukan fraud. Yang pertama, aset itu sebenarnya milik saya atau perpetrators fraud. Yang kedua, saya hanya meminjam dan akan membayarnya kembali. Yang ketiga, tidak ada pihak yang dirugikan. Yang keempat, ini dilakukan untuk sesuatu yang mendesak. Yang kelima, kami akan memperbaiki pembukuan setelah masalah keuangan ini selesai. Saya rela mengorbankan reputasi dan integritas saya agar dapat meningkatkan standar hidup saya. Yang keempat, capability. Wolf and Henderson 2004 menyatakan bahwa posisi seseorang atau fungsi dalam organisasi dapat memberikan kemampuan untuk membuat atau memanfaatkan kesempatan untuk kecurangan tidak tersedia untuk orang lain. Sifat-sifat elemen kemampuan. Yang pertama, positioning atau posisi. Posisi seseorang atau fungsi dalam organisasi dapat memberikan kemampuan untuk membuat atau memanfaatkan kesempatan untuk penipuan. Seseorang dalam posisi otoritas memiliki pengaruh lebih besar atas situasi tertentu atau lingkungan. Yang kedua, intelligence and creativity. Pelaku kecurangan ini memiliki pemahaman yang cukup dan mengeksploitasi kelemahan pengendalian internal dan untuk menggunakan posisi, fungsi, atau akses berwenang untuk keuntungan terbesar. Yang ketiga, confidence atau ego. Individu harus memiliki ego yang kuat dan keyakinan yang besar. Dia tidak akan terdeteksi. Tipe kepribadian umum termasuk seseorang yang didorong untuk berhasil di semua biaya, egois, percaya diri, dan sering mencintai diri sendiri atau narsisme. Yang keempat, coercion. Pelaku kecurangan dapat memaksa orang lain untuk melakukan atau menyembunyikan penipuan. Seseorang individu dengan kepribadian yang persuasif dapat lebih berhasil meyakinkan orang lain untuk pergi bersama dengan penipuan atau melihat ke arah lain. Yang kelima, deceit. Penipuan yang sukses membutuhkan kebohongan yang efektif dan konsisten. Untuk menghindari deteksi, individu harus berbohong meyakinkan dan harus melacak cerita secara keseluruhan.
Stres. Individu harus mengendalikan stres karena melakukan tindakan kecurangan dan mencegahnya agar tersembunyi sangatlah sulit. Komponen pengendalian internal. Komponen-komponen yang dimaksud adalah yang pertama, lingkungan pengendalian atau control environment. Yang kedua, aktivitas pengendalian atau control activities. Yang ketiga, pemantauan atau monitoring. Yang keempat, informasi dan komunikasi atau information and communication. Yang kelima, penilaian risiko atau risk assessment. Lingkungan dan pengendalian. Control environment menetapkan suasana suatu organisasi yang mempengaruhi kesadaran akan pengendalian dari orang-orangnya. Lingkungan pengendalian merupakan fondasi dari semua komponen pengendalian internal lainnya yang menyediakan disiplin dan struktur. Penilaian risiko, risk assessment. Penilaian risiko adalah identitas, analisis, dan manajemen risiko entitas yang relevan dengan penyusunan laporan keuangan yang disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Aktivitas pengendalian, control activity. Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang dikembangkan oleh manajemen untuk mengantisipasi risiko yang dapat menghalangi entitas mencapai tujuannya. Aktivitas pengendalian memiliki berbagai tujuan dan diaplikasikan pada berbagai tingkatan organisasionalnya atau fungsional dalam sebuah entitas. Informasi dan komunikasi. Information and communication. Informasi dan komunikasi merupakan pengidentifikasian, penangkapan, dan pertukaran informasi dalam suatu bentuk dan kerangka waktu yang membuat orang mampu melaksanakan tanggung jawab mereka. Fokus utama kebijakan dan prosedur pengendalian yang terkait dengan sistem informasi akuntansi adalah transaksi dilaksanakan dengan cara mencegah salah saji dalam asersi laporan keuangan dan tindakan kecurangan yang mungkin dilakukan oleh sumber daya manusia. Pemantauan atau monitoring. Pemantauan merupakan suatu proses penilaian kualitas kinerja pengendalian internal pada suatu waktu. Pemantauan dapat dilakukan melalui aktivitas terus-menerus atau evaluasi terpisah. Prosedur pemantauan yang terus-menerus dilakukan terhadap aktivitas rutin dan pengawasan yang biasa. Sebagai contoh, dalam beberapa entitas, auditor internal secara teratur menyediakan informasi tentang berfungsi tidaknya sistem pengendalian internal dengan berfokus pada evaluasi, desain, dan operasi pengendalian internal. Pencegahan yang dapat dilakukan. Berikut adalah pencegahan yang dapat dilakukan oleh manajemen ataupun diri sendiri. Yang pertama, membangun individu yang di dalamnya terdapat trust and openness. Mencegah benturan kepentingan, confidential, disclosure agreement, and corporate security contract. Yang kedua, membangun sistem pendukung kinerja yang meliputi sistem yang terintegrasi
standarisasi kerja, aktivitas kontrol, dan sistem reward and recognition. Yang ketiga, membangun sistem monitoring yang di dalamnya terkandung kontrol self assessment, internal auditor dan eksternal auditor. 4. Peran internal auditor dalam mencegah dan mendeteksi kecurangan. Audit internal merupakan suatu kegiatan yang melakukan evaluasi atas efektivitas pengendalian internal yang sudah ditetapkan dan dijalankan oleh manajemen, mewaspadai terhadap adanya risiko indikasi kecurangan di perusahaan, dan melakukan tanggung jawab sepenuhnya dengan ada yang seharusnya dilakukan oleh manajemen, yaitu menilai kecurangan. Merancang juga menetapkan pengendalian internal untuk meminimalisir kecurangan dan implementasinya dalam menghadapi risiko kecurangan pada perusahaan. Peran utama dari auditor internal sesuai dengan fungsinya dalam mencegah kecurangan adalah berupaya untuk menghilangkan atau meminimalisir sebab-sebab timbulnya kecurangan tersebut. Karena pencegahan pada suatu kecurangan lebih mudah daripada mengatasi suatu kecurangan yang sudah terlanjur terjadi. Jadi lebih baik mencegah daripada memperbaiki. Peran internal audit antara lain mencakup mendukung pimpinan untuk membangun proses dan program anti-fraud yang dapat dipantau dan dimonitoring secara teratur dan berkala. Kedua, memfasilitasi penilaian risiko fraud pada instansi. Unit pelaksana dan tingkat operasional. Yang ketiga, menghubungkan dan mendokumentasi aktivitas pengendalian anti-fraud untuk mengidentifikasi risiko fraud. Yang keempat, mengevaluasi dan menguji desain dan efektivitas operasi program pengendalian dan anti-fraud. Yang kelima, melaksanakan fraud auditing atau audit investigatif. Yang keenam, melaksanakan penugasan investigasi untuk membuktikan dugaan fraud atau penyalahgunaan lainnya. Yang terakhir atau yang ketujuh, melaporkan kepada pimpinan instansi mengenai efektivitas instansi dalam mencegah, mendeteksi, dan memperbaiki dampak fraud yang terjadi. Pencegahan risiko kecurangan. Membangun struktur pengendalian yang baik agar keamanan harta perusahaan terjamin dan kegiatan operasi berjalan lancar dengan efektif dan efisien. Manajemen perlu mengadakan struktur pengendalian intern yang baik dan efektif untuk mencegah kecurangan. Terdapat 5 komponen pengendalian intern yang saling terkait, yaitu 1. Lingkungan pengendalian. Yang kedua, penaksiran risiko. Yang ketiga, standar pengendalian. Yang keempat dan terakhir, informasi dan komunikasi. Kedua, mengefektifkan aktivitas pengendalian. Yang pertama, review kinerja. Aktivitas pengendalian ini mencakup review atas kinerja sesungguhnya dibanding dengan anggaran dan perkiraan atau perakiraan. Yang kedua, pengolahan informasi
Berbagai pengendalian dilaksanakan untuk mengecek ketepatan, kelengkapan, dan otorisasi transaksi. Pengendalian fisik aktivitas yang mencakup keamanan fisik aktiva, penjagaan yang menandai terhadap fasilitas yang terlindungi dari akses terhadap aktiva dan catatan. Yang ketiga, pemisahan tugas dengan memberikan tanggung jawab pada orang yang berbeda untuk memberikan otorisasi pencatatan transaksi dan menyelenggarakan penyimpanan aktiva yang ditujukan untuk mengurangi kesempatan bagi seseorang untuk berbuat kecurangan. Yang ketiga, meningkatkan kultur organisasi dapat dilakukan dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip Good Corporate Governance atau GCG yang saling terkait satu sama lain agar dapat mendorong kinerja sumber-sumber perusahaan bekerja secara efektif dan efisien. Yang keempat, mengefektifkan fungsi internal audit. Walaupun internal auditor tidak dapat menjamin bahwa kecurangan tidak akan terjadi, namun ia harus menggunakan kemahiran jabatannya sehingga diharapkan mampu mendeteksi terjadinya kecurangan dan dapat memberikan saran-saran yang bermanfaat pada manajemen untuk mencegah terjadinya kecurangan. Langkah auditor mendeteksi kecurangan. Teknik mendeteksi melalui audit catatan akuntansi yang mengarah pada gejala atau kemungkinan terjadinya fraud. Critical point auditing dengan hal berikut. Yang pertama, analisis tren, yaitu pola kecenderungan atau konjungtur yang sering terjadi dari satu periode ke periode berikutnya. Yang kedua, pengujian khusus, yaitu pengujian terhadap kegiatan yang memiliki risiko tinggi terhadap kecurangan. B. Teknik mendeteksi dengan analisis kepekaan pekerjaan dengan memandang pelaku potensial atau job sensitivity analysis. Job sensitivity analysis dengan hal berikut. Yang pertama, identifikasi semua posisi pekerjaan yang rawan terhadap kecurangan atau metode pendekatan. Yang kedua, identifikasi kegiatan pengendalian yang dilakukan manajer. Kecurangan akan mudah dilakukan kalau manajer lengah atau sibuk dengan tanggung jawab yang lain dan mengabaikan tanggung jawabnya dalam melakukan pengendalian. Yang ketiga, identifikasi gejala atau simptom yang terjadi seperti adanya kekayaan pribadi yang tidak dapat dijelaskan, pola hidup mewah, rasa tidak puas, egois, pengabaian instruksi, dan ingin dianggap penting, atau karakter pribadi. Pengujian rinci, apakah pengujian dan tindak lanjut perbaikan telah dilakukan? Pertama, atas jenis pekerjaan yang beresiko tinggi. Kelima, kompetensi internal auditor. Menurut Mulyadi, kompetensi diperoleh melalui pendidikan dan pengalaman setiap anggota. Menurut Mulyadi, kompetensi diperoleh melalui pendidikan dan pengalaman. Setiap anggota harus melakukan upaya untuk mencapai tingkatan kompetensi yang meyakinkan bahwa kualitas jasa yang diberikan memenuhi tingkatan profesionalisme tinggi, seperti disyaratkan oleh prinsip etika. Kompetensi artinya auditor harus mempunyai kemampuan, ahli, dan berpengalaman dalam memahami kriteria
untuk dapat mendukung kesimpulan yang akan diambil. Menurut Arendt, keterampilan menunjuk pada kemampuan seseorang untuk melakukan sesuatu kegiatan. Kompetensi yang dibutuhkan oleh auditor internal. Yang pertama, keterampilan komunikasi. Yang kedua, keterampilan memecahkan masalah. Yang ketiga, kemampuan untuk memperoleh nilai auditor. Audit internal. Yang keempat, mengikuti perkembangan, perubahan, peraturan, dan standar industri. Yang kelima, pengetahuan dalam audit. Yang keenam, pengetahuan dalam risiko perusahaan. Nah, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurangnya ataupun ada salah kata dalam pengucapan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat menyaksikan. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it